para tabi'in yang telah memperjuangkan Islam hingga kita masih merasakan indahnya Islam sampai detik ini. Nah, teman-teman, untuk pemateri kita kali ini, beliau bernama Bang Ardi Kulihu, adalah pemerhati, pemerhati isu sosial politik di Maluku. Beliau juga adalah salah satu kolumnis di sejumlah media lokal dan nasional. Saat ini peneliti di Polgov Visipol UGM. Publikasi terakhir berjudul Menyiapkan Konflik Agraria di Balik Dominasi Wacana Perdamaian di Maluku 2000 tahun 2024. Gagalnya mobilitas etnis orang-orang Lehitu dan Seram di Pilkada Maluku tengah tahun 2025. Nah, beta rasa untuk judul kita atau materi kita pada topik materi kita pada sore menuju malam ini sangatlah menarik terkait dengan Islam orang bersaudara dan keadilan sosial. Nah, mungkin untuk tidak membuang waktu, saya persilahkan kepada Bang Kelio mungkin untuk menyampaikan visinya dulu, perkenalan diri, dulu menyampaikan materi yang akan disampaikan. Untuk itu kepada Bang Hardiman Kelio, saya persilahkan. Oke, terima kasih. eh, Siapa namanya? Alfi. Terima kasih sudah mengundang ke diskusi ini. Perkenalkan beta nama Ardiman. Eh, se- Senang sekali ya diundang untuk berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan topik Islam, orang bersaudara dan keadilan sosial. Nah, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, jadi beta yang perlu lagi mengenalkan ulang begitu. Di sini ada tiga topik ya yang akan Katong diskusikan, lebih tepatnya akan Katong ceritakan begitu ya, yakni Islam, orang bersaudara dan keadilan sosial. Tapi disclaimer dulu, beta yang begitu banyak bicara soal Islam, mungkin akan hanya sambil lalu, tapi beta akan bicara lebih banyak soal orang bersaudara dan keadilan sosial. Yang kedua, karena tiga topik ini menarik atau dia saling sambung satu sama lain antara Islam, orang bersaudara dan keadilan sosial. Beta menafsirkannya seperti ini. Bagaimana sih isu orang, bukan isu sih, konsep orang bersaudara itu diterjemahkan ya dalam mengatasi masalah keadilan sosial. Satu, yang kedua, bagaimana Islam memandang orang bersaudara ini dalam kaitannya dengan keadilan sosial. Kira-kira dua dua makna better terhadap tema ini. Dan tema ini dalam konteks Maluku belakangan ini seringkali percakapan tentang orang bersaudara, percakapan tentang perdamaian, percakapan tentang toleransi, multikulturalisme, dan macam-macam terminologi yang serupa itu cukup masif dalam bentuk slogan, imbauan, seremonialisasi, aktivitas seminar, dialog, bahkan praktik-praktik kebudayaan itu cukup masif. Tapi dalam beberapa kali dalam beberapa waktu isu ini juga seringkali problematik karena dia dipertanyakan ya, apakah orang Basudara itu punya kontribusi signifikan dalam menjawab masalah keadilan sosial di Maluku? Atau kalau Katong refleksikan lebih makro, apakah ada implikasi konkret ketika orang bicara tentang perdamaian, lantas itu punya dampak terhadap keadilan sosial, kesejahteraan di Maluku dan seterusnya. Mungkin itu sebagai pembuka. Next. Nah, di sini yang sebelah kanan tuh Ora, Pantai Ora. Tapi beta ingin bicara pertama, kenapa isu ini penting? Satu, diskursus orang Basudara di Maluku, katong bisa periksa ya macam-macam studi tentang perdamaian, tentang toleransi, tentang politik identitas, tentang filosofi pelagandong orang Basudara, dan terminologi serupa potong di kuku rasa di daging macam-macam. Itu punya keterbatasan karena dia terkunci pada isu-isu yang sifatnya apa ya, seremonial, seremonial dalam pengertian dia diterjemahkan sebagai
praktek eh, seremoni, aktivitas, tapi kan antara diskusi tentang garansi, perdamaian, politik identitas, atau macam-macam yang tadi, itu dengan kaitannya dengan persoalan ekonomi. Misalnya begini, eh, oke, kampanye tentang perdamaian, kampanye tentang orang basudara, itu penting. Betas yang mengatakan itu tidak penting, itu penting. Tapi lantas apakah kampanye-kampanye tentang perdamaian itu hanya diterjemahkan dalam bentuk diskusi-diskusi publik, atau hanya bisa diterjemahkan dalam bentuk aktivitas seremonial seperti acara-acara kebudayaan, atau dalam slogan-slogan atau imbauan ketika konflik meledak di sana sini, di Seram, di Buru, di Lehitu, di Kota Ambon, di Tual. Lalu ketika konflik pecah, orang rame-rame bicara tentang orang basudara dan seterusnya. Apakah dia hidup sebagai slogan dia terhadap penyelesaian masalah-masalah ekonomi politik di Maluku? Orang Maluku sudah cukup over publish ya, sudah cukup over ini ya, over publish, over information, over sharing tentang masalah perdamaian. Seolah-olah isu di Maluku itu hanya bicara tentang perdamaian. Tapi apakah orang Maluku, apakah studi-studi tentang Maluku, tentang perdamaian, tentang politik identitas, tentang orang bersaudara itu dihubungkan dengan konteks ekonomi politik seperti kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, keterbatasan lapangan kerja? Apakah itu menjawab keterbatasan lapangan kerja anak-anak muda di Maluku yang apakah kampanye-kampanye tentang untuk mengatasi masalah kebudayaan ketika orang meromantisir tentang oke, ada pela, ada gandong, ada slogan orang basudara, ada slogan perdamaian ini kota harmoni. Lantas what next? Apa setelah itu gitu? Apa setelah ketika apa yang harus dilakukan setelah orang bicara tentang perdamaian? Nah, dalam bayangan beta perdamaian itu bukan sebagai malah di dalam medium pengkondisian untuk menciptakan masyarakat. Dia adalah medium, dia adalah untuk menciptakan masyarakat yang tadi adil, sejahtera. Jadi kelirunya dalam konteks Maluku, perdamaian sering diterjemahkan sebagai tujuan. Seolah ketika konflik terjadi, lalu orang berdamai, oke, visi tentang kemalukuan telah selesai kita capai. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah apakah diskusi perdamaian itu menjawab persoalan ekonomi politik hari ini di Maluku ataukah tidak. Dan studi-studi tentang Maluku, tentang perdamaian tidak bicara tentang itu. Studi-studi tentang perdamaian, tentang orang basudara, lebih terpukau pada romantisme orang basudara, lebih terpukau pada moralisasi orang basudara, lebih suka mengagung-agungkan, lebih suka memistifikasi praktek-praktek tersebut tanpa implikasi konkret bagi penyelesaian masalah-masalah ekonomi politik di Maluku. Anak Maluku, anak muda Maluku hari ini harus mempertanyakan ulang apa relevansi orang basudara terhadap penyelesaian keterbatasan lapangan kerja bagi orang Maluku. Apakah perdamaian itu memobilisasi orang datang mengatraksikan praktek-praktek yang sifatnya perdamaian tadi? Bukan seperti itu menurut beta. Nah, yang kedua, terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah depolitisasi konsep orang basudara. Orang basudara dilepaskan dari aspek atau dilepaskan dari dimensi politiknya. Orang basudara itu hanya pada akhirnya bicara tentang filsafat kebudayaan orang Maluku, bicara tentang praktek kebudayaan, praktek perdamaian ala Maluku. Tapi orang basudara dia melucuti dimensi politik, dimensi ekonomi dari orang basudara itu sendiri. Dari praktek-praktek yang ada. Orang bicara tentang perdamaian, tapi pada saat yang sama orang mengabaikan ketimpang perdamaian, tetapi pada saat yang sama kerusakan lingkungan di depan mata diabaikan. Orang bicara tentang perdamaian, meromantisir slogan orang basudara, tapi pada saat yang sama mengabaikan betapa mayoritas anak muda di Maluku punya keterbatasan lapangan kerja yang tinggi. Kenapa orang tidak membicarakan perdamaian dalam kerangka mengatasi masalah-masalah itu?
Dalam konteks itulah, maka beta ingin mendiskusikan persoalan ini di situ. Yang ketiga, apa implikasinya? Bukan apa implikasinya, apa akar persoalan sehingga orang bicara tentang orang Basudara itu seolah-olah hanya bicara tentang slogan-slogan kebudayaan yang sama sekali tidak punya implikasi konkret terhadap penyelesaian masalah-masalah ekonomi politik di Maluku. Ya karena sejak lama orang, ya bukan orang sih, sejak lama manusia Maluku, lebih khususnya elit Maluku, akademisi, masyarakat sipil, organisasi kemahasiswaan, dan publik secara sebagian besar ya bicara tentang konflik Maluku itu hanya persoalan SARA. Lagi-lagi si SARA yang disalahkan. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Seolah-olah konflik di Maluku terjadi hanya pada persoalan itu. Betul ada konflik yang terjadi karena masalah itu di tahun 99, mungkin belakangan juga terjadi. Tapi semakin hari pasca perdamaian Maluku itu dicapai, pasca orang-orang sudah selesai berkonflik, perdamaian telah dicapai. Konflik itu dia bermetamorfosa dalam 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 bentuk yang sangat kompleks. Konflik bukan hanya terjadi karena masalah SARA, masalah identitas, tapi bisa jadi karena sumber daya alam, keterbatasan lapangan kerja, batas tanah, kerusakan lingkungan, macam-macam, perampasan ruang hidup, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan. Tapi percakapan tentang konflik di Maluku itu seringkali direduksi atau dipersempit sebatas SARA. Akibatnya apa? Masalah-masalah ekonomi politik yang awalnya bisa jadi adalah penyebab konflik meletus di masyarakat Maluku, di antar desa-desa di Maluku, itu tidak dibicarakan. Masalah-masalah tentang ekonomi politik itu akhirnya ditutupi dengan alasan provokator, dengan alasan politik identitas, dengan alasan toleransi, dan macam-macam. Saya belakangan ini mencurigai istilah provokator karena istilah itu cenderung politis ya. Dia bisa saja menghilangkan subjek pelaku dan akar masalah dengan alibi provokator, dengan alibi penyelesaian masalah-masalah perdamaian. Teman-teman bisa bicara tentang atau bisa mengecek berapa puluh, berapa ratus konflik yang terjadi dalam 3 tahun terakhir dan selalu punya alasan provokator. Apalagi ketika konflik itu terjadi melibatkan dua desa yang berbeda agama. Konflik alih-alih diperiksa dan diselesaikan, ditemukan siapa pelakunya, apa akar masalahnya, bagaimana jalan keluarnya. Konflik pada akhirnya terhenti karena alibi provokator tadi. Makanya pencurigaan terhadap status provokator itu harus diperdalam. Jangan-jangan ini dipakai untuk mengaburkan akar konflik, mengaburkan pelaku konflik. Dan akhirnya apa? Orang pada akhirnya abai pada masalah sebenarnya yang menyebabkan konflik itu. Misalnya masalah batas tanah yang tidak diselesaikan, masalah kerusakan lingkungan, masalah ekonomi politik, masalah ketidakadilan, masalah kemiskinan itu tidak dibicarakan karena orang mengalihkan akar konflik yang awalnya soal-soal ekonomi politik itu menjadi soal sempit yaitu SARA. Sebagai contoh, teman-teman, Katong bisa menghindari bahwa pasca konflik persoalan utama di Maluku itu juga persoalan agraria, tapi sayangnya masalah agraria ini tidak dibicarakan. Pertanyaan beta, kenapa wacana tentang perdamaian lebih dominan dibicarakan dibanding persoalan agraria atau batas tanah? Padahal akar masalah tentang agraria, tentang batas tanah itu juga terjadi di sana sini. Katong bisa pungkiri bahwa Maluku adalah daerah pasca konflik. Yang kedua, Maluku tersegregasi berdasarkan identitas keagamaan antara orang Muslim, antara orang Kristen, tinggal berbeda-beda tempat. Stigma, panggilan tentang Opa yang artinya asosiasinya adalah Kristen, panggilan tentang Caca yang asosiasinya Muslim, panggilan tentang Abang yang asosiasinya Muslim, Usi, dan sebagainya. Stigma-stigma itu tersegregasi secara sosial maupun secara spasial. Dan akibatnya apa? Banyak sekali persoalan batas tanah yang tidak diselesaikan. Dan itu tidak dibicarakan begitu. Mungkin tadi balik ke slide. Dan percakapan tentang persoalan agraria itu seringkali bukan berarti didiamkan juga. Akibatnya apa? Perdamaian yang dipraktekkan di Maluku itu pada akhirnya perdamaian yang bercita rasa sekuritisasi. Sekuritisasi artinya apa? Diselesaikan dengan pendekatan keamanan, pendekatan kepolisian, bangun pos di sana sini, pendekatan uh, uh, represi, pendekatan provokasi, pendekatan tentang pendekatnya sekuritisasi.
perdamaian di Maluku itu belum dinaikkan pada level yang lebih substantif. Kalau teman-teman bicara tentang perdamaian itu kan ada macam-macam level tuh, ada level yang paling bawah itu level sekuritisasi, lalu dia naik ke atas level substansi. Maksud sekuritisasi itu apa? Yang penting damai saja dulu dalam waktu yang sementara. Nanti konflik terjadi, damai lagi sementara. Konflik terjadi, damai lagi sementara. Jadi perdamaian itu tidak diselesaikan kayak akar persoalan, tetapi diselesaikan dengan pendekatan keamanan yang akhirnya tidak menyentuh akar persoalan. Yang kedua, tidak menyelesaikan jalan keluar apa yang harus dilakukan setelah perdamaian. Kalau perdamaian pada level substansi, itu orang bicara tentang, oke, perdamaian telah tercapai, bagaimana melakukan atau bagaimana mendorong perdamaian ini sehingga mencapai keadilan, bagaimana mendorong perdamaian ini sehingga mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan seterusnya. Itu tidak dibicarakan di Maluku. Perdamaian di Maluku kalau kita lihat dalam beberapa tren konflik 3 tahun terakhir, itu selalu diselesaikan dalam pendekatan keamanan atau sekuritisasi yang akhirnya apa? Dia dia terselesaikan dalam jangka waktu yang singkat, tetapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Ibarat apa ya? Ibarat ibarat api dalam sekam begitu ya. Kalau sekamnya kelihatan oh baik-baik saja, tetapi dia dalamnya itu justru justru berbahaya begitu. Dan Katong sing bisa pungkiri juga bahwa konsep orang Basudara yang Katong seringkali mistifikasi, Katong seringkali fiksasi dia, Katong seringkali permanenkan dia sebagai seolah-olah itu konflik ya, konsep yang final, konsep yang tidak bisa dirubah. Katong harus lebih jujur bahwa orang Basudara itu konsep historis. Dia hidup dalam ruang waktu kesejarahan yang memungkinkan dia bisa berubah kapan saja. Kalau saja orang mengkritisinya, kalau saja dia dikonstruksi, kalau saja dia dianggap tidak lagi relevan, kalau saja orang Basudara itu bisa ditransformasikan dari level yang lebih politis, penyelesaian masalah ketidakadilan, kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, kerusakan lingkungan, dan macam-macam. Katong harus jujur bahwa ini konsep yang sifatnya historis. Dia bukan sesuatu yang difiksasi atau dipegang mati-matian. Jangan-jangan muncul lagi fanatisme orang saudara, orang yang begitu tampak moderat, akhirnya menjadi konservatif karena memfiksasi konsep-konsep tertentu, seolah-olah konsep itu hidup dalam ruang kosong kesejarahan. Padahal sebagai konsep orang saudara itu sesuatu yang sifatnya konstruktif. Dia dibentuk, di apa ya, negosiasikan, dikontestasikan. Bahkan kalau ke depan ada orang yang menganggap itu tidak relevan, Katong harus berbesar hati untuk menerima itu. Namanya juga konsep yang sifatnya historis begitu. Itu sebagai pengantar teman-teman. Jadi diskusi ini akan beta bingkai dalam perspektif itu. Lalu bagaimana dengan Islam akhirnya? Bukan hanya Islam sebenarnya, tetapi juga agama-agama lain. Yang dominan kan Islam dan Kristen di Maluku. Tetapi kalau dalam konteks Islam, Islam di Maluku yang akhirnya katong praktekkan atau yang katong lihat sehari adalah Islam yang sangat apolitis, Islam yang tidak peduli pada masalah-masalah ekonomi politik. Seberapa jauh orang membicarakan Islam dalam kaitannya dengan dampak penyelesaian masalah kemiskinan? Seberapa besar orang mendiskusikan Islam dalam dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ketidakadilan, kerusakan lingkungan di Maluku? Orang membicarakan Islam dalam kaitannya dengan apa sejauh ini? Dalam kaitannya dengan toleransi antar umat beragama, satu. Yang kedua, dalam kaitannya dengan apa? Praktik halal haram atau fikih. Ini dua aliran yang menurut beta juga punya keterbatasan masing-masing. Yang satu sifatnya konservatif sehingga suka mengkafir-kafirkan yang lain. Sementara aliran yang satu itu dia apa ya? Dia terkunci dalam isu politik identitas yang akhirnya menjadikan isu Islam itu hanya bicara tentang kategori toleransi dan intoleransi, kategori moderat dan tidak moderat. Lalu orang yang moderat merasa paling moderat, dia mengolok-olokkan orang yang tidak moderat, begitu seterusnya berantemnya. Itu apa? Itu tipikal Islam yang sifatnya depolitis, dia apolitis karena dia mengalami apa? Mengalami depolitisasi. Contoh depolitisasi itu seperti apa? Dia apa ya? Melepaskan dimensi ekonomi politik dengan Islam. Islam padanya sibuk mengurusi persoalan toleransi antar umat beragama. Ya tidak salah juga, tetapi levelnya harus naikkan dong. Toleransi antar umat beragama itu tidak bisa dipersempit dalam isu identitas. Oke, bertoleransi antar umat beragama, tapi pada saat yang sama mengabaikan masalah-masalah struktural, masalah-masalah kemiskinan, ketidakadilan, lalu menganggap itu bukan bagian dari persoalan Islam, itu juga problematik begitu, itu juga naif begitu, itu juga tidak jujur begitu.
Akibatnya apa? Akibatnya banyak sekali pendekatan-pendekatan apa ya, pendekatan-pendekatan keagamaan yang sifatnya mempromosikan isu politik identitas itu berujung pada apa? Pada klasifikasi yang sama seperti orang-orang konservatif juga. Mereka mengklasifikasikan, oke, ini toleran, ini intoleran, ini moderat, ini tidak moderat. Dan sialnya di Maluku, orang-orang moderat itu hanya berdiskusi dengan sesama orang-orang moderat. Orang yang merasa diri moderat, orang yang merasa diri rasional dan pemahaman keislamannya, dia jarang sepanggung dengan orang yang dia klaim tidak moderat. Orang yang konservatif pun demikian, merasa karena dia tidak nyambung ke orang moderat, dia menciptakan ruang diskusi yang hanya melibatkan orang-orang itu saja. Ya, bagaimana bisa ada pengaruh utamaan wacana tentang Islam yang sangat peduli masalah sosial keagamaan, sementara sekat-sekat diskusi itu terkunci atas nama moderasi, atas nama konservatisme, atas nama toleransi, atas nama intoleransi, karena klasifikasi-klasifikasi tadi. Jadi Islam di Maluku seperti itu akhirnya. Dia kehilangan apa yang kita sebut sebagai kehilangan agensi politiknya. Bagaimana Islam itu digunakan sebagai penyelesaian masalah. Tidak dihilang. Contoh sederhana teman-teman. Hari ini pembangunan masjid, pembangunan rumah ibadah di sana sini, tapi teman-teman bisa lihat di Al-Fatah yang sangat mega itu. Di belakang Masjid Al-Fatah itu banyak orang miskin yang tidak punya akses terhadap layanan publik. Tempat huniannya sempit, kotor di belakang, kerusakan lingkungan macam-macam di samping orang. Artinya apa? Ada jarak yang cukup paradoks antara pembangunan Al-Fatah yang semakin megah dengan masalah kemiskinan di belakang Al-Fatah yang tidak terselesaikan. Bagaimana kita membicarakan Islam dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah-masalah ekonomi politik, sementara praktek-praktek yang nyata di depan mata seperti itu masih belum belum jadi concern. Apalagi dalam konteks Maluku. Oke, next begitu. Nanti tolong ingatkan kalau waktunya sudah selesai. Nah, ini secara cepat saja Katu memotret seberapa jauh sih narasi tentang atau diskusi tentang orang bersaudara itu hidup di Maluku. Dia hidup di Maluku seperti yang tadi kita bicarakan di awal bahwa ya kalau tidak sebagai narasi kebudayaan, ya dia sebagai imbauan agar orang menghentikan konflik. Tapi sebagai imbauan pun dia sangat bias narasi kebudayaan. Ayo apa ya, hidup orang bersaudara, tidak boleh berkonflik. Ya semua orang tahu itu, tapi penyelesaian masalahnya adalah bagaimana mentransformasikan konsep atau slogan orang bersaudara itu dalam penyelesaian masalah ekonomi politik. Ketika orang berdamai, apa tanggung jawab negara atau tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab akademisi, tanggung jawab tokoh-tokoh agama dalam mendorong penyelesaian masalah kemiskinan yang diderita oleh masyarakat, dalam menyelesaikan masalah-masalah kerusakan lingkungan yang diselesaikan oleh masyarakat. Slogan bareng orang bersaudara selama ini hanya terkunci pada itu, pada pendekatan kebudayaan yang sifatnya, kata harus jujur, dia sifatnya sangat moralis, sangat simbolik, sangat seremonial. Dan dalam konteks itu, Katong yang bisa menghubungkan isu orang bersaudara dengan konteks penyelesaian masalah-masalah ekonomi politik di Maluku. Karena orang bersaudara direduksi sebagai pendekatan kebudayaan, seolah-olah pendekatan kebudayaan itu hanya bisa dilanggar oleh masyarakat, dan ketika konflik terjadi di level masyarakat, yang harus apa ya, yang harus istilahnya apa ya, menerapkan kembali atau mereproduksi kembali slogan orang bersaudara itu adalah masyarakat. Teman-teman bisa lihat himbauan di sebelah kiri dari aparat keamanan, himbauan dari pemerintah daerah, himbauan dari akademisi, himbauan dari gubernur, macam-macam. Ada festival kebudayaan. Ini himbauan tentang orang bersaudara itu selalu akhirnya apa? Punya kesan bahwa dia menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama konflik yang terjadi di Maluku. Apakah boleh kata memperluas itu? Jangan-jangan konflik bukan hanya bermunculan dari akar, bukan hanya bermunculan dari masyarakat, tetapi bisa jadi datang dari elit atau datang dari ketidakberesan pemerintah daerah atau aparat keamanan dalam menyelesaikan masalah konflik yang masif di Maluku belakangan ini. Teman-teman boleh periksa Katong hanya berpindah dalam 3 tahun terakhir dari konflik ke konflik tanpa penyelesaian masalah konflik tersebut secara tuntas. Siapa pelakunya, siapa korbannya, apa akar persoalannya, itu tidak terungkap baik dari segi aparat keamanan maupun pemerintah daerah. Kalaupun terungkap itu tidak jadi sesuatu yang apa ya, yang sifatnya kuratif, preventif.
dicegah di awal-awal. Tetapi nanti ketika dia diungkap yang sama berulang kali begitu, gitu. Akhirnya narasi cerita-cerita tentang orang Basudara itu dia yang punya jangkauan yang sifatnya substantif ya. Dia yang punya dampak, dia yang punya implikasi serius terhadap penyelesaian masalah ketidakadilan di Maluku, masalah kemiskinan, masalah keterbatasan lapangan kerja, kerusakan lingkungan dan macam-macam itu. Katong akhirnya apa? Katong akhirnya dialihkan untuk bicara tentang toleransi antar umat beragama dari 99 sampai sekarang 20 tahun terakhir. Persis pada saat yang sama Katong mengabaikan situasi atau kondisi ekonomi politik Maluku juga sama seriusnya. Dan kenapa Katong tidak membicarakan masalah keadilan sama kuatnya, sama besarnya gaungnya dengan bicara tentang perdamaian? Kenapa Katong tidak membicarakan tentang kerusakan lingkungan, bicara tentang keterbatasan lapangan kerja bagi anak-anak muda di Maluku hari ini? Bagaimana kuatnya Katong membicarakan tentang perdamaian? Kenapa Katong sering bicara tentang toleransi antar umat beragama, bicara tentang politik identitas, bicara tentang perdamaian, tapi Katong mengabaikan masalah konflik yang ada di depan mata, keterbatasan layanan pendidikan, keterbatasan layanan kesehatan, birokrasi yang koruptif, pelayanan publik yang lelet, fasilitas layanan mendasar yang sangat terbatas di desa-desa, baik di kota, tata ruang perkotaan yang sama padatnya. Katong mengabaikan masalah itu dan Katong akhirnya apa? Mencitrakan Maluku dari segi yang bagus-bagus saja karena apa? Katong tersandra oleh narasi orang Basudara tadi. Seolah-olah pencitraan tentang Maluku itu hanya bisa diringkas dalam satu kata yaitu perdamaian. Padahal kalau Katong zoom in zoom out lebih dalam lagi ternyata Maluku punya masalah. Tapi kenapa yang keluar Katong citrakan yang bagus-bagus saja? Ini kan pencitraan keharmonisan tentang pekan publik dari situasi sebenarnya yang sedang mereka hadapi di depan mata. Akibatnya apa? Banyak sekali pemuka agama, akademisi, elit itu seringkali menjadi penceramah yang tidak jujur terkait situasi, penceramah yang apa? Yang manis, tetapi seringkali tidak jujur dengan situasi sebenarnya. Gitu. Nah, ini sebagai landscape aja bagaimana isu konsep orang Basudara itu dibicarakan dari waktu ke waktu oleh siapa saja dan dia terkonstruksi sebagai apa? Sebagai slogan kebudayaan, sebagai pendekatan kebudayaan. Itu kira-kira yang sebagai pemetaan awal. Next slide. Mungkin next. Oke. Itu tadi soal orang Basudara. Yang kedua soal Islam. Bagaimana Gatong menempatkan Islam dalam diskurs orang Basudara di Maluku? Tentu apa yang terjadi di Maluku itu bukan sesuatu yang unik ya, bukan sesuatu yang hanya terjadi di Maluku. Itu juga terjadi di Poso, itu juga terjadi di daerah-daerah lain yang punya isu serupa dengan Maluku, isu konflik identitas begitu. Tapi yang terjadi di Maluku itu juga punya 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 akar struktural yang panjang ya, bahwa yang orang Maluku punya yang manusia Maluku praktekkan hari ini tentang perdamaian yang sifatnya apolitis tadi, itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba ya. Tetapi itu implikasi dari praktik depolitisasi agama yang berlangsung di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru, teman-teman, identitas seperti suku, agama, ras, dan etnis itu dilarang dibicarakan di ruang publik. Kalaupun dia dibicarakan, itu dia sebagai apa? Istilah Nicola Force, dia bicara tentang apa? Isu-isu identitas tentang agama, etnis, dan segala macam itu dibicarakan sebagai kosmetik, isu-isu kosmetik. Misalnya apa? Karnaval, parade tentang toleransi umat beragama, rumah adat, karnaval kebudayaan ya, untuk menunjukkan bahwa Katong ini beragam. Tapi apakah karnaval-karnaval itu terhubung dengan praktek-praktek konkret di lapangan ataukah tidak? Itu rata-rata yang punya keterhubungan itu. Itu pada masa Orde Baru sifatnya seperti itu. Bagaimana Orde Baru akhirnya mereduksi identitas keagamaan itu menjadi sesuatu yang sifatnya kosmetik ya. Dia sifatnya pelengkap, dia sifatnya seremonial, dia sifatnya simbolik. Seolah-olah ketika isu eh, kebudayaan, isu keagamaan, identitas keagamaan itu dimunculkan, dia hanya boleh muncul dalam bentuk kayak karnaval, rumah ibadah, lima agama besar di Indonesia dan lain-lain sebagainya. Itu praktek
praktek-praktek pada masa Orde Baru yang akibatnya berdampak pada masa sekarang juga. Karena katong dilarang bicara tentang identitas, agama, suku, agama, ras, dan antar golongan di masa Orde Baru. Pasca Orde Baru jatuh, katong akhirnya apa? Mengalami kegagapan untuk membicarakan tentang identitas tadi. Akibatnya, pembicaraan katong tentang identitas itu hanya terbatas pada isu-isu yang sifatnya kosmetik. Oh, ini pakaian adat masyarakat ini. Oh, ini etnis A, etnis B. Ini agama ini, dan seterusnya. Sifatnya kosmetik. Agama ini bersaudara dengan ini. Lalu kata melakukan kategorisasi tersebut, lalu menghubung-hubungkan seolah-olah ketika dihubungkan penyelesaian masalah-masalah ketidakadilan, masalah-masalah ketimpangan, kemiskinan itu selesai di lapangan. Orde Baru punya punya ciri khas seperti itu. Tentu bukan hanya Orde Baru, tapi Orde Baru juga merasakan dampaknya karena kalau teman-teman periksa banyak referensi yang bicara tentang mengapa sih isu multikulturalisme itu akhirnya jadi proyek yang sifatnya kosmetik. Dulu di masa pasca Perang Dunia II, ada yang teman-teman dengar namanya uh, isu Global War on Terror ya. Isu di mana isu terorisme itu muncul dengan sangat kuat di tingkat global. Isu itu dalam konteks Indonesia diterjemahkan menjadi politik identitas. Seolah-olah ketika orang bicara tentang mengkritisi negara, lalu dia dilabeli teroris. Orang bicara tentang mengkritisi pemuka agama, dia dianggap kafir dan seterusnya. Itu praktek-praktek itu muncul dari sana. Isu Global War on Terror ini akhirnya apa? Apa ya? Dia menghapus identitas keagamaan dan etnis di ruang publik. Seolah-olah ketika orang membicarakan identitas agama dan etnis di ruang publik itu langsung diklaim radikal begitu. Padahal katong lihat banyak sekali orang-orang di Amerika Latin, orang-orang di negara-negara Eropa Timur ya bicara tentang identitas, bicara tentang keagamaan, bicara tentang etnis, tetapi bisa dijadikan sebagai alat perlawanan bagi rejim politik yang sifatnya menindas begitu represif. Orang menggunakan isu etnis untuk melawan oligarki, misalnya di Amerika Latin, bagaimana isu etnis dikonsolidasikan menjadi partai politik, lalu oleh petani-petani di Amerika Latin itu dijadikan sebagai instrumen perlawanan terhadap pemerintah daerah, pemerintah pusat di sana. Tapi ketika isu global war on terror ini muncul di tingkat global, orang dilarang bicara tentang identitas keagamaan. Oke, kalau bicara tentang identitas keagamaan, dong hanya boleh bicara tentang isu toleransi dan perdamaian. Lagi-lagi kan jadinya apa ya? Jadinya ah sifatnya kosmetik, sifatnya komplementer, sifatnya sebagai pelengkap saja. Dampaknya di tingkat nasional yaitu di masa Orde Baru dan pasca Orde Baru runtuh, pendekatan tentang perdamaian, tentang agama, identitas keagamaan, politik identitas, macam-macam itu eh, mereproduksi logik berpikir yang sama seperti masa Orde Baru atau masa Global War on Terror. Back kembali tadi tuh slide sebelumnya. Slide sebelumnya mungkin. Mungkin slide yang tadi sebelumnya. Di sana jam berapa jam? Nah, dan di dalam konteks Maluku, isu tentang, bukan isu sih, eh, masalah politik identitas, masalah keagamaan itu disekuritisasi atau dikulturisasi sehingga orang orang sibuk memvalidasi diri melalui isu politik identitas dan toleransi tanpa imajinasi struktural yang memadai. Itu betul katakan. Kenapa? Karena orang suka sekali bicara tentang perdamaian. Ya, tidak masalah juga, tetapi pada saat yang sama meminggirkan persoalan-persoalan kemiskinan, persoalan-persoalan ketidakadilan yang ketika itu dibicarakan, di diprotes, dikritisi, dianggap uh, tidak moderat dan macam-macam. Lalu bagaimana Islam memandang itu ya? Yang yang kalau katong kaitkan dengan Islam, sebenarnya Islam itu bukan dalam konteks yang hari ini terjadi bukan 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 hari ini terjadi di Maluku ya, tapi bukan dalam konteks yang sifatnya sempit ya.
Bagaimana dia hanya menyelesaikan masalah tentang fikih, halal haram, atau dia hanya bicara tentang bagaimana isu toleransi antar umat beragama, lalu seolah-olah ketika isu dirayakan, praktek-praktek di tingkat masyarakat terselesaikan. Tapi Katong bisa lihat kata-kata si Desmond Tutu ya, peace without justice is an impossible. Eh, Perdamaian tanpa keadilan adalah ketidakmungkinan ya. Nah, sayangnya di Maluku persoalan tentang perdamaian tidak dibicarakan dalam konteks keadilan. Ini nyambung dengan Ali Imran 1110 ya, yang kalau Katong bicara tentang keislaman ya. Bagaimana Islam itu harusnya dikonstruksikan untuk menyelesaikan tiga hal. Satu, menyuruh berbuat apa ya? Menyuruh berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, mencegah hal-hal yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini pendekatan yang sifatnya yang menurut si Kunto Wijoyo ini disebut sebagai tipikal Islam profetik ya. Bagaimana Islam itu diarahkan pada satu menyelesaikan masalah-masalah yang mungkar, yang kedua dia apa ya menyuruh orang untuk berbuat makruf atau menurut Kunto Wijoyo itu sebagai praktek liberasi, yang kedua itu sebagai praktek humanisasi mencegah dari yang mungkar, dan yang ketiga itu praktek transendensi bagaimana beriman kepada Allah. Dan ini yang harusnya dijadikan titik pijak ya, bagaimana membangun Islam yang progresif, Islam yang tidak hanya sibuk mengurusi persoalan politik identitas, tetapi juga pada saat yang sama dia menyelesaikan masalah-masalah ekonomi politik. Next, selanjutnya. Oke. Dan ini tadi kita sudah bicarakan tadi di awal-awal ya. Dan kita yang menutup ini pertanyaan bagus dari eh, Slavoj Zizek. Dia bicara tentang toleransi ya. Dia bertanya di bukunya di bab kelima tentang tolerance as an ideological category. Dia bilang, why are so many problems today perceived as problems of intolerance rather than as problem of inequality, exploitation, and injustice. Dia bicara tentang kenapa orang kebanyakan hari ini lebih banyak menerima persoalan-persoalan persoalan-persoalan hari ini sering diringkas atau sering dipersempit sebagai persoalan tentang intoleransi dibanding sebagai masalah ketidaksetaraan, eksploitasi atau ketidakadilan. Kenapa orang tidak bisa mengubah perspektif itu dibanding penyelesaian masalah-masalah politik atau perjuangan bersenjata dan seterusnya? Dan dia menjawab apa? Kenapa seluruh isu hari ini itu dibicarakan dalam konteks intoleransi? Dia bilang ternyata itu persoalannya adalah ada yang katong sebut sebagai liberal multikulturalisme atau praktek multikulturalisme liberal. Bagaimana perdamaian itu padanya digunakan sebagai cara untuk melayani pasar bekerja begitu. Jadi perdamaian tidak dijadikan sebagai medium untuk memeriksa apakah ada masalah-masalah ketidakadilan, ketimpangan yang melahirkan konflik, yang melahirkan kekerasan, yang melahirkan persoalan di satu masyarakat. Tetapi orang apa-apa ketika terjadi konflik lalu dipersempit, oke ini isu toleransi, isu agama. Ketika terjadi konflik, oke ini isu kelompok A, kelompok B. Terjadi konflik ini isu etnis A, etnis B. Dan di Maluku itu mengalami itu. Ternyata menurut Slavoj Zizek itu persoalan yang sifatnya neolib ya. Dia bekerja untuk melayani melayani uh, pasar begitu ya. Itu perdamaian yang sifatnya neoliberal atau perdamaian yang melayani pasar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dia bilang karena orang mengkulturisasi politik. Mengkulturisasi politik maksudnya apa? Dia menjadikan masalah-masalah ekonomi politik, masalah-masalah ketidakadilan, masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan, dan seterusnya itu sebagai masalah kebudayaan. Seolah-olah si A dengan si B berkonflik soal batas tanah, itu konflik antara orang Muslim dengan orang Kristen. Lalu himbauan dari aparat keamanan pemerintah daerah setempat adalah, ayo bergandengan tangan menggunakan konsep orang basudara dan seterusnya dan seterusnya. Seolah-olah himbauan-himbauan itu dia mengesankan bahwa masalah yang terjadi itulah masalah antara agama. Padahal itu adalah masalah batas tanah misalnya. Atau bisa jadi konflik bermula dari persoalan kemiskinan, ketimpangan. Orang yang mengalami depresi karena tekanan
keterbatasan lapangan kerja lalu dia memberontak. Lalu orang bilang, oh dia memberontak dan melahirkan konflik, itu masalah identitas. Oke, mari praktekkan hidup orang basudara, implementasikan konsep orang basudara agar kalian tidak terprovokasi. Seolah-olah persoalannya adalah persoalan kebudayaan begitu. Ini yang Slavoj Žižek bilang ada sebagai kulturisasi politik. Orang mengkebudayaankan masalah-masalah politik. Akhirnya masalah politik itu tampak sebagai masalah kebudayaan. Selanjutnya, terakhir ya mungkin ya kayaknya. Nah, beta berkesimpulan seperti ini. Ini kesimpulan cepat saja. Eh, Katong penting memikirkan gagasan anak-anak muda Maluku hari ini, orang-orang muda Maluku hari ini, siapapun dia, harus berpikir satu langkah lebih jauh. Katong, oke, membicarakan perdamaian itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu membicarakan Maluku pasca orang Basudara. Katong yang boleh terkunci dalam narasi perdamaian saja, tetapi katong harus membicarakan setelah berdamai lalu apa, gitu. Apa yang harus katong lakukan setelah perdamaian? Apa yang harus katong lakukan setelah orang Basudara, begitu. Sehingga katong tidak sibuk membicarakan atau bicara tentang praktek-praktek kebudayaan tanpa membayangkan visi ke depan yang jauh begitu. Atau saya bisa pungkiri bahwa Islam dan kebudayaan, Islam dan orang Basudara itu dua diskursus yang sifatnya sangat politis. Islam itu sejak awal itu sangat politis, orang Basudara apalagi sangat politis. Maksud sangat politis adalah bagaimana dia digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi politik tadi, kemiskinan dan macam-macam itu. Tapi selama ini yang tampak di Maluku, perdamaian itu seolah-olah dijadikan tujuan, sehingga bicara tentang Maluku ya bicara tentang perdamaian. Kenapa sih Katong yang berani melangkah lebih jauh? Setelah berdamai lalu apa? Oke, sekarang kan sudah ada pada tahap perdamaian Maluku. Mengapa kamu yang bicara tentang pasca perdamaian atau pasca orang Basudara? Menurut beta itu jauh lebih penting. Kenapa jauh lebih penting? Biar Katung membicarakan perdamaian itu senafas dengan penyelesaian masalah-masalah ekonomi politik yang Katung alami hari-hari ini. Kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, kerusakan lingkungan, itu biar diadres dalam pembicaraan tentang perdamaian. Hari-hari ini bicara tentang itu tidak termasuk dalam isu perdamaian atau tidak termasuk dalam isu orang Basudara. Orang Basudara terkunci dalam konsep kebudayaan yang sifatnya sangat moralis, sangat simbolik, sangat kultural. Padahal kalau kita mau lebih jujur, data Badan Pusat Statistik ini 2023, tapi ada data terbaru 2024-2025 itu juga menunjukkan hal yang sama bahwa ada provinsi dengan proporsi anak muda tak punya kegiatan tertinggi, namanya Provinsi Maluku. Ini terjadi 2023, 2024, dan 2025. Katong harus bertanya dong, Katong harus menagih. Setelah perdamaian, kenapa Katong tidak bicara tentang ini? Makanya beta meringkas ini dalam satu satu konsep namanya sudah saatnya anak muda Maluku, sudah saatnya orang muda Maluku, sudah saatnya Maluku hari ini bicara tentang Maluku pasca perdamaian atau Maluku pasca orang Basudara. Katong seng lagi terkunci dalam slogan-slogan simbolik tentang pembicaraan orang Basudara. Itu ya, betul itu penting. Sama sekali itu beta seng menolak itu penting. Tapi kenapa Katong seng Katong seng mentransformasikan itu sehingga dia menjadi lebih berdampak pada penyelesaian masalah-masalah ekonomi politik. Misalnya dalam penyelesaian masalah keterbatasan lapangan kerja bagi anak muda Maluku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punya katong beri aplaus dulu untuk kepada Bang Ardiman atas penyampaian yang sangat luar biasa. Sama-sama beri aplaus. Nah, baik, terima kasih Bang Ardiman atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin kata masuk kepada sisi yang berikutnya, sisi diskusi. Nah, kepada teman-teman yang mungkin tadi masih pengen lah menggali lebih dalam terkait dengan pembahasan tadi telah disampaikan oleh Bang Ardiman, bolehlah untuk bertanya. Nah, tapi sebelum itu mungkin, oh ya, gimana teman-teman ada yang pengen bertanya? Ya, jadi kurang lebih tadi pembahasannya terkait dengan orang Basudara lah, dari konsep awalnya, dari pasca konflik 1999 dan lain-lain. Nah, kita juga tadi akan sedikit tertarik sih Bang Diman.
terkait dengan pembahasan tadi telah disampaikan lah. Nah, cuman yang beta pengen tanyakan lah kepada Bang Riman, mungkin itu solusi juga sih dari Bang Riman gimana? Karena kita lihat hari-hari ini di Maluku sendiri, Bang Riman, itu ketika terjadi konflik antara dua orang yang berbeda dari suku yang berbeda, itu pasti dianggap sebagai konflik orang bersaudara. Nah, itu yang menjadi problem. Beta kasih contoh sederhana, misalnya di Stain sendiri. Kalau di Maluku di Stain. Nah, di Stain sendiri, Bang Adi itu ada dua suku yang nggak pernah absen. Tahun ke tahun, bulan ke bulan tuh hampir nggak pernah absen. Selalu aja perang-perang. Nah, eh, padahal kalau kata melihat konfliknya itu bukan persoalan orang bersaudara, tapi persoalan individual. Cuman ditarik-tarik ulur sehingga dia menjadi konflik orang bersaudara. Itu tuh yang menjadi problemnya sih. Padahal kita melihat bahwa orang-orang yang berada pada konflik itu, yaitu orang-orang yang pengangguran, orang-orang dan lain-lain. Jadi kita satu pemikiran lah dengan Bang Ardiman terkait dengan eh kenapa sih kata sing sibukkan dong aja dengan buka lapangan kerja sebanyak-banyak mungkin. Toh, toh orang-orang ini bikin konflik gara-gara memang yang ada punya pekerjaan aja. Misalnya yang ada pekerjaan duduk-duduk di pangkalan dan lain-lain, tiba-tiba orang lewat dan tagor-tagor yang masuk akal dan lain-lain lah. Itu. Nah, mungkin pertanyaan dari beta, gimana sih solusi dari Bang Ardiman supaya agar orang-orang di khususnya orang Maluku lah, apalagi ini sudah melekat menjadi budaya lah dan bisa dilepas pisahkan daripada orang Maluku sendiri terkait dengan konsep orang hidup bersaudara. Itu sih sambil menunggu teman-teman lain juga ingin bertanya mungkin lah. Beta sebagai pembuka. Iya, terima kasih. Pertama begini, mungkin Katong harus agak hati-hati ya menempatkan perspektif kayak tadi ya, seolah-olah kalau orang itu tidak bekerja dia akan berkonflik. Itu satu hal yang lain. Seolah-olah kalau orang itu duduk nongkrong-nongkrong lalu ketika dia tagor dan itu seolah dan apa ya, dan itu adalah akar konfliknya. Karena beberapa beberapa kali itu beta lihat beta temukan sih kayak sering itu pendekatan paling banal sih ketika konflik terjadi orang ada yang bilang ini karena kenakalan remaja itu istilah kenakalan remaja itu istilah yang sangat orde baru. Istilah kenakalan, istilah remaja itu orde baru punya istilah yang dia pilih bagi anak muda. Jadi orde baru yang menamakan anak muda itu sebagai pemuda atau anak muda, tapi dia menamakan dia sebagai remaja. Lalu ketika remaja itu melakukan kegiatan kritis, melakukan kegiatan-kegiatan politik, dia labeli sebagai kenakalan remaja. Ini panjang ceritanya, kenapa di masa Orde Baru namanya remaja, di masa Soekarno namanya pemuda, di masa sekarang namanya anak muda, karena pasar di Orde Baru karena dia apa ya, dia mengkonsolidasikan kekuasaan sehingga dia sangat anti pada kritik. Ketika dia labeli anak muda itu sebagai pemuda, itu sifat revolusionernya sangat kuat begitu, sehingga bagi Orde Baru itu adalah ancaman bagi negara. Beda dengan Soekarno, Soekarno melabelinya adalah pemuda. Soekarno tidak menggunakan istilah remaja. Soeharto menggunakan istilah remaja. Jadi dia memperlunak konsep kepemudaan di masa Soekarno menjadi yang sangat sifatnya sangat lembek atau lunak, sangat sangat tidak politis, tidak ideologis begitu. Nah, beberapa orang bicara tentang kenakalan remaja dan kita sangat tidak setuju dengan itu. Karena istilah kenakalan remaja itu tadi satu, yang kedua, Katong itu layer paling permukaan untuk membongkar konflik. Bisa jadi bukan kenakalan remaja, tapi ada akar konflik panjang yang terjadi sebelum itu. Misal, kalau boleh periksa cepat ya, misalnya kejadian Hitu Hunut, ketika terjadi penikaman orang bisa bilang itu kenakalan remaja, tapi orang lupa bahwa dua daerah ini punya jejak konflik yang panjang di belakang dan tidak dibicarakan. Tapi orang fokus pada si anak SMA tikam si itu, si korban. Akibatnya apa? Direduksi jadi isu kenakalan remaja. Ini sesuatu yang sangat banal dan sempit menurut beta. Kenapa orang tidak berani memeriksa ke belakang? Ada persoalan batas tanah, ada persoalan agraria yang tidak terselesaikan, ada jejak konflik panjang yang tidak terselesaikan. Kenapa tidak terselesaikan? Karena Katong dengan cepat melabeli dia dengan istilah provokator. Istilah provokator juga itu bermasalah di sisi yang lain. Karena Katong malas untuk mencari siapa pelakunya. Bukan hanya malas, tapi Katong sengaja menghindari pemeriksaan ke akar masalah secara tuntas. Oke, labeli saja provokator, biar masalahnya selesai lalu orang diam. Betul orang diam, tapi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya begitu. Dalam jangka panjang konflik bisa bermunculan. Itu. Yang berikut, begini, terkait dengan solusi. Nah, sebenarnya perdamaian itu kalau hanya dinaikkan pada level yang tadi kita bilang, sekuritisasi memastikan keamanan terjamin, itu sifatnya sangat
dangkal begitu, masih pada sangat permukaan. Harus dinaikkan lagi levelnya lebih tinggi. Ini 20 tahun pas konflik Maluku, masa katong bicara perdamaian hanya sebatas simbolisasi pelagandong, simbolisasi tentang orang basudara, tentang potong kuku rasa di daging. Katong harus bisa, ini 2 dekade itu 20 tahun yang lalu. Masa pembicaraan katong tentang perdamaian masih sama dengan 20 tahun yang lalu? Harus naikkan levelnya. Itu level yang sifatnya substantif tadi. Bagaimana perdamaian itu berkontribusi bagi penyelesaian masalah-masalah kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan macam-macam. Langkah yang paling cepat, Katong harus utamakan isu perdamaian ke arah sana. Sehingga ketika orang bicara tentang perdamaian, orang tidak terpukau pada romantisme masa lalu tentang kehidupan orang Maluku di masa lalu yang bersaudara, potong di kuku rasa di daging. Orang tidak terpukau pada praktek-praktek yang sifatnya seremonial. Si A mengunjungi rumah ibadah si B karena berbeda agama. Si C mendatangi desa A karena dia berbeda agama. Si si B merayakan si A. Itu sesuatu yang biasa-biasa saja begitu. Bahkan kalaupun didesain menggunakan pendekatan yang sifatnya mobilisasi, orang di acaranya didesain macam-macam, itu juga justru tidak natural begitu. Kenapa orang tidak bicara tentang perdamaian dalam kaitannya dengan masalah eh, memastikan anak muda terserap lapangan kerja? Kenapa orang tidak menjadikan perdamaian itu sebagai medium cipta kondisi bagi tercapainya keadilan sosial, kemakmuran, kesejahteraan dan seterusnya? Yang berikut, ini bukan dalam rangka Katong menolak atau anti perdamaian, tidak sama sekali. Tetapi cara Katong mentransformasikan perdamaian itu. Kalau levelnya masih sama dengan 20 tahun yang lalu, masa diskusinya mengulang-ulang terus dalam jangka waktu 20 tahun yang lalu. Itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Katong cepat langsung bicara tentang, oh itu suku A dengan suku B. Oke, lalu ketika isu tentang suku itu Katong bawa ke ranah yang sifatnya sangat politis, Katong menghindari itu. Seolah-olah kita menganggap bahwa pembicaraan tentang identitas agama, etnis, antar golongan itu pembicaraan yang sangat apolitis. Artinya dia yang boleh dipolitisasi. Ya, identitas itu sejak awal politis. Identitas itu sejak awal politis. Islam, etnis A, etnis B itu sejak awal politis. Kenapa dia politis? Karena dia bisa dinegosiasikan. Misal, si A datang ke kampus, lalu dia mengaku diri sebagai mahasiswa. Oke, beta mahasiswa. Tapi ketika dia balik ke kampung, dia negosiasikan identitasnya. Beta bukan lagi mahasiswa, tapi beta adalah orang kampung Waisala misalnya. Dia berubah, dia kontestatif, dan dia dinegosiasikan terus-menerus. Tapi ketika dia berhadapan dengan polisi misalnya, dia akan bilang, oke beta identitasnya ini. Jadi identitas itu negosiasikan terus-menerus. Artinya apa? Identitas itu sejak awal sangat politis. Tapi sejak masa Orde Baru, kalau kau periksa sejarah panjangnya, isu identitas itu dihilangkan dimensi politiknya. Sehingga ketika kita bicara isu identitas, isu agama, etnis, bicarakan tentang ras di ruang publik, kata langsung dicap intoleran. Orde Baru suka itu karena apa ya, stigma tentang intoleransi pada orang-orang yang bicara tentang identitas itu langsung dilabeli sebagai makar. Dia dilarang berbicara, dia dikriminalisasi dan macam-macam. Padahal katong lihat fakta sejarah panjang misalnya di Iran, di Eropa Timur, di Amerika Latin, itu bagaimana identitas justru digunakan sebagai instrumen perlawanan bagi rezim yang sewenang-wenang. Lihat petani-petani kakao di Amerika Latin, di Meksiko, dong menggunakan apa isu identitas adat, isu identitas etnis untuk melawan perusahaan tambang atau untuk melawan perusahaan yang investasi di sana yang merusak lingkungan dan seterusnya. Untuk melawan negara yang semena-mena. Itu isu identitas, tapi itu tidak disukai oleh pasar dan tidak disukai oleh rezim yang sangat cinta status quo. Akibatnya apa? Dia dilembekkan, dia di apa ya? Dia dikosmetikan, di apa ya istilahnya? Dia dinetralisir dalam konteks yang sangat simbolik. Oke, Anda bisa bicara tentang identitas, tapi dalam bentuk karnaval kebudayaan ya, pakai pakaian adat, bikin musik sana sini, lalu menunjukkan bahwa ini adalah toleransi. Itu mengutip Slavoj Žižek tadi itu identitas apa itu multikulturalisme yang sifatnya sangat neolib. Multikulturalisme atau praktek perdamaian yang justru digunakan untuk melayani pasar dan melayani kekuasaan. Dan di Maluku kecenderungan itu ke sana begitu. Karena Katong merayakan perdamaian, tapi Katong seng merayakan kesejahteraan. Katong bicara tentang perdamaian, bicara tentang orang bersaudara, tapi
katong apa ya, tidak mengaitkan dia dengan masalah-masalah ketidakadilan. Katong bicara tentang Islam, tapi katong bicara tentang halal haram, kafir mengkafirkan, katong bicara tentang si A berbeda dengan si B dan seterusnya. Jadi kalau katong ringkas, sekarang di situasi sekarang itu kayak bukan hanya yang satu, itu kutub yang sangat konservatif, yang dia mengkafirkan si A, si B. Kutub yang kedua, dia mencoba melawan kutub konservatisme ini. Dia menawarkan perspektif yang sangat moderat melalui gagasan moderasi beragama, perdamaian, harmonisme, toleransi antarumat beragama. Tapi kutub yang kedua ini juga terjebak akhirnya. Dia terjebak pada apa? Narsisme. Dia hanya mendialogkan perspektif dia dengan orang-orang yang dia dianggap moderat. Dia lalu mengolok-olokkan orang yang diklaim tidak moderat. Yang kedua, orang yang moderat ini akhirnya gagal mengkaitkan antara praktek perdamaian, praktek moderasi beragama itu dengan penyelesaian masalah-masalah ketidakadilan. Dia hanya bicara tentang perdamaian, bicara tentang keharmonisan, bicara tentang multikulturalisme, tetapi dalam konteks yang sangat apolitis. Apolitis apa? Artinya apa? Dia melucuti dimensi politik, dimensi ekonomi politik dari uh, persoalan itu. Dia bicara tentang politik identitas, tapi dia melucuti dimensi politik dari politik identitas. Jadi kalau kembali lagi secara ringkas ya solusinya tadi ada dua tadi. Satu, atau memulai dengan harus utamakan. Oke, bicara tentang perdamaian itu penting, tapi kenapa Katong saya bicara tentang perdamaian dalam kaitannya dengan isu kemiskinan ketidakadilan. Tentu ini rumit. Kenapa rumit? Karena narasi perdamaian, narasi keharmonisan itu 20 tahun bertahan di Maluku sebagai narasi hegemonik. Narasi besar yang kalaupun dibongkar itu butuh waktu yang panjang. Rumit itu. Tapi Katong tidak ada salahnya mencoba itu. Yang kedua, Katong menghindari untuk apa ya, melokalisir orang ketika konflik terjadi dalam konteks suku, agama dan macam-macam itu. Oh, ini konflik antara si suku A, suku B. Atau katong langsung melokalisir dia dengan isu kenakalan remaja. Dangkal, sangat dangkal punya cara cara mengkategorisasikan itu. Makanya pertanyaan Alfi tadi itu tepat sekali menurut beta. Itu kira-kira kalau misalnya dikasih solusi. Tentu dua solusi ini juga bukan solusi tunggal, tapi teman-teman pasti punya solusi yang lain. Tapi beta hanya memberikan gambaran dua solusi garis besar saja. Itu dari beta. Oh iya Bang. Baik, terima kasih Bang atas penyampaian jawaban yang telah disampaikan. Kita rasa itu sangat pasti dengan apa yang selama ini kita pikir-pikirkan lah. Kalau lebih kayak begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang masih pengen bertanya atau penasaran lebih jauh lah terkait dengan pembahasan dari Bang Ardiman tadi. Begitu kepada teman-teman peserta, beta persilahkan. Teman-teman yang pengen bertanya, beta persilahkan mungkin boleh saksikan situ angkat tangan. Gimana forum dari penyampaiannya sudah kita rasa sangat jelas sih dan sangat menarik sih terkait dengan kenapa sih Katong terlalu cepat menerapkan konsep orang bersaudara padahal itu konsep itu terkait dengan konflik individual dan lain-lain. Gitu. Mereka apakah ada yang masih ingin bertanya? Saya lagi Katong menunggu waktu Di berbuka sana juga sudah mungkin buka. teman-teman. Astaga. Ayo teman-teman yang lain, teman peserta, ada yang masih penasaran, pengen tahu lebih jauh terkait dengan pembahasan yang tadi telah disampaikan panjang.
Ya, Oh ya teman-teman, Assalamualaikum. Izin, oh ya eh, jadi, oh ya dipersilakan Kak. eh, perkenalkan kita Mega, Bang. Eh, ada beberapa, sudah cukup sih sebenarnya eh, pembahasan tadi terkait dengan konsep orang bersaudara. Nah, Bang Diman, kita mau tanya eh, terkait dengan konsep orang bersaudara dan keadilan sosial. Kadang-kadang, Bang, eh, Kata sendiri bisa tahu bahwa yang terjadi di Ambon ini eh, mereka mengatakan bahwa sebenarnya sudah pada prinsip orang bersaudara yang outputnya terhadap keadilan sosial atau keadilan yang ada di Ambon ini sudah memenuhi. Kita beberapa kali berkomunikasi atau berdiskusi dengan eh, para teman-teman yang ada di birokrasi, misalnya Doran tuh selalu punya patokan di pembagian struktural atau perjanjian Malino yang Doran bilang kalau Islam sudah 50, Kristen 50 dan sebagainya. Pada wilayah-wilayah struktural pun seperti itu, Bang. Kalau pandangan Abang melihat fenomena ini seperti apa, Bang? Terima kasih sebelumnya, Bang. Ya baik, jadi kalau lebih pertanyaannya kayak tadi lah Bang, dengan konflik yang terjadi dan dia juga mungkin sudah berdiskusi lah dengan birokrasi itu terasa keren sih. Ini ada penyampaian pembahasan menarik dari Bang Hardiman mungkin kita persilahkan untuk itu Bang Hardiman kita persilahkan. Makasih Mega. Mega su batal kah? Oke. Belum, belum, belum. Oke. Kira di salah suka muka. Jadi begini, sebenarnya tidak ada isu, tidak ada kalau katong baca perjanjian Malino itu sebenarnya yang ada isu spesifik bicara tentang perimbangan itu hanya tafsir yang kemudian dia berkembang dari isi perjanjian Malino. Jadi yang ada satu butir pun di perjanjian Malino yang bicara tentang pembagian pembagian apa komposisi kekuasaan di birokrasi itu harus sorry, yang ada satu perjanjian isi perjanjian pun yang bicara tentang perimbangan kekuasaan itu hanya tafsir ini saja um, tafsir tafsir perluasan daripada 11 perjanjian Malino yang uh, ada di dalam perjanjian itu. Yang ada bilang tentang Kristen Muslim dalam komposisi pengisian kandidasi di gubernur maupun di bupati, tingkat bupati atau wali kota itu yang ada di situ. Cuman ketika tafsir itu berkembang lalu diterima oleh masyarakat, dia jadi konsensus, dia jadi apa ya semacam kesepakatan yang tidak tertulis di tingkat masyarakat. Oke, itu diterima, tapi Katong harus pertahankan. Tapi mempertahankan itu Katong butuh semacam komitmen ya, komitmen yang kuat untuk pengisian struktur kekuasaan yang sifatnya berimbang antara komposisi Muslim dan Kristen. Nah, sialnya di Maluku itu jadi semacam instrumen elit untuk melegitimasi diri masuk dalam kekuasaan. Seolah-olah dia mewakili kelompok Muslim, lalu dia masuk. Dia menggunakan itu sebagai apa ya, paspor, paspor dia untuk masuk ke sistem kekuasaan. Di tingkat elit kan apa ya praktiknya sangat pragmatis ya orang masuk pembagian kekuasaan di birokrasi itu bukan lagi merepresentasikan kepentingan Muslim atau Kristen secara substantif maksud substantif ini adalah dia membawa aspirasi apa dari umat Islam tapi itu motifnya sangat politis dia hanya butuh kekuasaan itu dan agama dia pakai sebagai cara untuk melegitimasi bahwa dia mewakili kelompok agama di dalam struktur birokrasi itu itu yang kedua yang ketiga, begini, tentu ada buruknya karena orang tidak lagi berdasarkan kompetensi ketika masuk di birokrasi. Yang penting dia mengatasnamakan agama tertentu, entah yang kita sudah lupa riset siapa, tapi dia bilang kan itu yang penting dia beriman atau dia punya kadar keimanan atau kadar representasi umat Muslim atau Kristen sekuat apa. Yang penting dia masuk saja lalu mengatasnamakan sebagai Kristen atau Muslim. Yang penting dia agama Muslim atau dia agama Islam atau agama Kristen.
menggunakan label itu lalu masuk ke birokrasi atau kekuasaan. Belakangan terjadi di situ. Nah, itu bukan hanya di birokrasi di tingkat pemerintah daerah, tapi juga ada di birokrasi kampus, di universitas, Universitas Timura misalnya, atau di organisasi kemahasiswaan kayak KNPI. Itu pengisian struktur-struktur itu berdasarkan beta sih mengatakan itu perjanjian Malino, karena Malino yang menyebutkan itu berdasarkan kesepakatan uh, dominan orang di Maluku untuk menerima itu, begitu. Ada buruknya ada, karena yang lagi berdasarkan kompetensi. Yang penting dia mengklaim diri mewakili kepentingan Muslim atau Kristen, atau merepresentasi kelompok Muslim atau Kristen. Yang kedua itu dia membuka ruang bagi praktek-praktek nepotisme berdasarkan agama. Akibatnya apa? Pelayanan publik seringkali mandek, karena kalaupun diprotes orang bilang jangan, itu dia itu kepala dinas dari Muslim misalnya, jangan dia itu elit Muslim yang katanya punya satu-satunya di Maluku, kayak gitu kan, atau elit Kristen yang katanya punya satu-satunya di Maluku. Akibatnya yang meraup keuntungan justru elit, begitu. Sementara masyarakat justru dipukau atau dibonsai dengan pendekatan yang sifatnya simbolik tadi. Yang lagi-lagi di dalam pendekatan itu justru adalah kepentingan elit, begitu. Ada buruk, ada baiknya, ada juga, karena dia bisa bisa menetralisir konflik, tapi dalam jangka waktu yang pendek, dalam jangka waktu sementara, gitu. Gitu, Meg. Jadi kurang lebih tadi penyampaian dari tadi seperti itulah. Para kami kan mungkin gimana ada tanggapan lah terkait dengan jawaban yang kalian sampaikan di penyampaiannya tadi, mungkin terkait dengan perjanjian Malino dan lain-lain, itu ya mungkin dipakai oleh orang tertentu untuk mengapa di ruang-ruang elit lah. Oh ya, di sini ada siapa lagi yang pengen bertanya nih? Denny. Mungkin Oke, dipersilakan. terima kasih. Apakah suaranya terdengar? Ya, terdengar. Oke. Nah, tadi sempat mendengar penyampaian dari Bang Ardiman berkaitan dengan sebenarnya konflik di Maluku itu berkaitan dengan eh, ekonomi politik gitu, seperti kemiskinan, terus kan namanya pengangguran, terus kerusakan alam. Nah, sebenarnya kalau dilihat Maluku secara umum, berdasarkan jurnal keilmuan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang ditulis oleh beberapa apa namanya ini ahli ya berkaitan dengan pemetaan konflik di Provinsi Maluku, itu setiap daerah kabupaten kota itu eh, mempunyai latar belakang yang berbeda terkait dengan penyebab-penyebab konflik begitu. Nah, semisal kayak di Ambon, di Pulau Ambon sendiri atau di Kota Ambon itu kan ada kaitannya memang dengan ekonomi politik seperti dampak kepadatan penduduk yang disebabkan oleh urbanisasi begitu. Tapi ada pembeda juga, semisal konflik yang terjadi di Maluku Tengah yang dilatar belakangi oleh perbedaan pandangan terhadap satu ritual budaya semisal begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah semua konflik yang hari ini terjadi di Maluku itu eh, apa namanya disebabkan oleh dampak dari ekonomi politik atau ada kaitannya dengan ekonomi politik begitu. Karena semisal kita bandingkan dengan wilayah lain yang ada di Indonesia, krisis eh, dampak dari ekonomi politik ya, atau hak-hak ekonomi ekonomi sosial budaya yang tidak di apa namanya didapatkan oleh
warga negara semisal di daerah-daerah lain kan lebih lebih parah daripada di wilayah Maluku sendiri begitu. Nah, tetapi mereka di daerah lain itu tidak tidak mengalami konflik yang secara berulang begitu atau tidak pernah sama sekali ya seperti di daerah Maluku begitu. Kalau saya membaca karena latar belakang Maluku begitu, saya melihatnya karakteristik dari orang Maluku itu sendiri dan juga eh, struktur adat yang memang mempunyai peran begitu seperti katakanlah eh, apa namanya kapitang begitu panglima perang yang memang sejak dulu itu eh, apa namanya mempunyai peran untuk berperang begitu atau berkonflik begitu. Oh. Mungkin bagaimana Bang menurut Abang tanggapannya dari pandangan pandangan tersebut? Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada saudara. Ini dari bertanya untuk kepada Bang Diman mungkin kami persilakan lah. Dan mungkin ini juga Oke, menjadi jawaban terakhir juga karena mengingat juga di sini udah mau waktu iya, berbuka. iya. Oh, Ya untuk ketik pada Bang Diman kami persilakan. oke, makasih Den udah sudah bertanya. Em, Pertama begini, beta yang berposisi bahwa seluruh konflik yang terjadi di Maluku itu adalah soal ekonomi politik. Tapi posisi beta adalah eh, konflik-konflik yang terjadi di Maluku itu ada juga pada daerah-daerah tertentu mungkin karena isu agama, ada juga karena isu etnis, itu ada tentu. Tapi katong yang bisa abaikan beberapa hal juga karena isu ekonomi politik, batas tanah, isu kemiskinan, isu ketimpangan, ketidakadilan macam itu juga terjadi di mana-mana. Nah, dalam konteks Maluku sialnya apa? Sialnya persoalannya adalah seluruh konflik itu seolah-olah mau dibonsai, mau direduksi sebagai persoalan identitas. Itu yang jadi persoalan. Makanya kalau kita lihat pola konflik yang terjadi di Maluku dalam 3 tahun terakhir, apa-apa langsung dihimbau menggunakan slogan orang Basudara yang lagi-lagi itu memperkuat kesan bahwa seolah-olah ini adalah konflik antar agama. Itu kan bermasalah. Pada saat yang sama dia melarang konflik antar agama dengan menggunakan slogan orang Basudara, tapi pada saat yang sama kan dia memperkuat bahwa seolah-olah ini konfliknya konflik atas identitas. Nah, di Maluku persoalan-persoalan konflik yang basisnya karena isu ekonomi politik yang dapat ruang yang cukup banyak, cukup besar untuk dibahas, sama besarnya dengan ketika orang membicarakan konflik itu dalam pendekatan identitas. Makanya beta kritisi di situ adalah katong yang boleh cepat terpukau pada isu orang Basudara ini. Isu orang Basudara ini betul dia membawa perdamaian, tapi dia juga punya kekurangan begitu. Kekurangan dia itu karena yang mampu memeriksa isu-isu ekonomi politik. Kenapa dia kurang di situ? Karena dia selama ini dipakai sebagai pendekatan kebudayaan saja begitu. Terus yang berikut begini, ada pendekatan adat yang Katong sering klaim sebagai tunggu sebelum ke sana, beta ingin bilang juga bahwa Maluku bukan sesuatu yang unik ya. Beberapa daerah yang lain juga punya modal sosial yang sama. Tapi Katong tahu sendiri konsep modal sosial itu konsep order World Bank kepada orang yang bernama Robert Putnam untuk dia menciptakan konsep namanya modal sosial. Lalu Katong meringkasnya menjadi kearifan lokal, tradisi kebudayaan. Nah, itu konsep yang sangat neoliberal. Konsep itu dipakai oleh World Bank untuk diterapkan di negara-negara dunia ketiga yang sangat disukai oleh rezim Orde Baru Soeharto. Jadi ketika ada terjadi masalah, oke pakai saja ke Jawa. Orang Jawa bisa kok menyelesaikan masalahnya dengan alibi gotong royong, tempo seliro. Dengan begitu negara lepas tangan kan, dengan alasan bahwa masyarakat menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan modal sosial. Jadi konsep modal sosial itu sejak awal bermasalah. Di Maluku itu dipakai sampai sekarang begitu dengan asumsi orang Basudara, Pelagandong dan macam-macam itu kan melemparkan masalah ke masyarakat. Melemparkan penyelesaian masalah ke masyarakat. Yang kedua dia menganggap masyarakat itu sebagai subjek yang selalu berbuat buruk begitu dan negara terlepas dari itu. Makanya di Maluku kalau kalau apa-apa kata dekati menggunakan pendekatan modal sosial itu bermasalah karena itu membuat negara harap gampang atau membuat pemerintah daerah yang berusaha karena dia menganggap bahwa masyarakat sudah punya modal sosial kok begitu. Dan itu ada untungnya juga. Terus terkait dengan adat tadi,
ada tadi begini, eh, beta setelah meriset tesis, beta justru pesimis tentang struktur adat di Maluku. Dia betul ada adat, tapi katong tahu adat Maluku itu ada, struktur kebudayaan, struktur adatnya ada. Tapi beta menguji itu dan beta menemukan bahwa struktur adat Maluku itu tak ubahnya seperti broker politik dagang di masa Belanda. Di masa Belanda, kalau kamu baca riset Richard Kauffel, dia bilang raja-raja di tingkat desa itu adalah agen politik dagang Belanda, VOC. Dong bertujuan untuk menentang perlawanan dari masyarakat di desa itu. Lalu dong menjadi perpanjangan tangan pemerintah kolonial yaitu VOC di desa-desa melalui perang Honggi Tokten. Lalu dong jual cengkeh dengan harga yang murah ke perusahaan VOC. Jadi kepala-kepala desa atau raja yang diangkat di desa-desa itu berdasarkan kepentingan politik dagangnya Belanda. Praktek itu berulang di masa sekarang. Katong lihat di Maluku Tengah misalnya, raja-raja itu semua adalah agen politik bupati misalnya. Ketika dia punya barter politik, kompromi politik yang dia praktekkan di pilkada, dia bertukar kepentingan di sana. Ada praktek klientelisme, patronase kekuasaan, dia diangkat jadi raja, tapi dia punya imbalan harus dukung bupati kan. Ini terjadi di mana-mana. Nah, struktur ada di tingkat daerah, di tingkat Maluku. Kalau ketemu boleh jujur, sekarang rata-rata itu sifatnya sangat pragmatis. Bagaimana transaksi gelar-gelar adat yang berlangsung di Maluku Tenggara ditual orang seperti Luhut bin Sarpanjaitan, orang seperti Tommy Winata di gelar-gelar adat dan seterusnya. Ada struktur adat orang Maluku ada, tapi kalau katong bertanya lebih jauh, apakah dia berfungsi? Iya, dia berfungsi secara transaksional begitu. Dia berfungsi secara transaksional. Katong lupa bahwa ketika katong bicara tentang sasi misalnya, katong lupa bahwa sasi dulu itu adalah alat yang dipakai oleh VOC untuk apa ya mengepul upeti dari desa-desa dengan menggunakan alibi sasi begitu. Itu di masa Belanda. Di masa sekarang begitu. Jadi adat di desa-desa itu ada, tapi adat itu dipakai sebagai mode transaksi kekuasaan dan ekonomi begitu, bisnis. Di politik itu berlangsung di pilkada, di bisnis itu misalnya dalam proyek-proyek ekstraktif. Misalnya dulu isu perikanan di Aru, isu perikanan di Maluku Tenggara ketika pembangunan mau berlangsung di sana, Tommy Winata, Luhut bin Sarpanjaitan itu diberi gelar-gelar adat tertentu. Ada adat-adat, tapi ketika dia beroperasi dia bekerja dengan sangat transaksional begitu. Jadi eh, adat ada tapi tidak punya fungsi yang sifatnya politis untuk membela hak-hak masyarakat adat. Itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan lemahnya isu agraria di Maluku. Isu itu yang pernah terbahas di Maluku, isu agraria di Maluku. Pun kalau dibahas, dia lari ke isu agama lagi ya, isu agama lagi. Apalagi kalau yang bermasalah tentang isu agraria itu adalah dua desa yang punya agama berbeda. Masalahnya awalnya batas tanah antara Pelau dan Kariu misalnya, itu digeser jadi isu identitas. Digeser-geser terus kayak begitu. Dan sialnya apa? Sialnya ini seringkali kata orang sadar, digeser tanpa sadar melalui slogan orang Basudara juga. Isu yang awalnya batas tanah, aparat keamanan atau pemerintah daerah muncul. Jangan berkonflik, kita adalah orang Basudara. Nah, bukankah slogan orang Basudara untuk konflik tanah itu justru memperkuat kesan bahwa itu adalah konflik agama begitu? Bukankah dengan cara itu kata melegitimasi bahwa ini adalah konflik agama dan kata menghilangkan akar konfliknya yang sebenarnya. Jadi hati-hati dengan slogan orang Basudara bisa saja dipakai untuk mengalihkan publik dari akar masalah sebenarnya dan dia bisa menjebak orang yang berkonflik seolah-olah itu adalah konflik agama. Karena sejak lama Katung menggunakan pendekatan orang Basudara itu dalam isu-isu identitas. Padahal Katung harus jujur, dunia Maluku pasca 20 tahun pasca konflik itu terus berubah. Dan akar konflik yang lagi soal identitas saja, dia kompleks begitu. Kompleks. Kenapa Katung sering bahas tentang isu-isu akar konflik yang bukan hanya dari isu identitas. Ya, isu identitas ada, tapi Katung harus lebih jujur juga ada isu yang lain soal proyek masuk ke sana. Di Piliana misalnya, ketika dong melawan menggunakan parang, cakalela dan seterusnya, langsung dong dilabeli RMS misalnya. Itu kan bagaimana identitas digunakan untuk melemahkan perlawanan masyarakat. Gitu. Lalu digeser jadi isu identitas, digeser jadi isu antar umat beragama. Jadi dalam tanda kutip Katong bisa bilang bahwa ketika Katong mengkampanyekan konsep orang basudara tanpa melihat akar masalah, tanpa lebih jujur tentang akar masalahnya, Katong secara langsung bisa melegitimasi konflik yang awalnya bukan karena isu agama, itu dia bisa menjadi konflik agama. Konflik antara Hitu dan Hunut, orang langsung lagi melihat jejak panjang dua desa itu yang punya masalah agraria yang cukup panjang ya batas tanah yang sedang terselesaikan, tiba-tiba jadi konflik antar agama dan diperkuat dengan slogan orang Basudara dari pihak aparat keamanan maupun pemerintah daerah. Katong yang sadar menggunakan istilah orang Basudara itu kan
terminologinya di Maluku seolah-olah itu konflik agama gitu. Jadi kalau Dendi bertanya tentang struktur adat mempengaruhi, beta rasa di semua tempat punya struktur adat mempengaruhi juga. Ini bukan sesuatu yang khas Maluku, unik Maluku. Tapi di Maluku struktur adat ada, tapi ketika dia bekerja dalam pola yang sangat transaksional. Yang berikut ini mungkin jawaban juga ke Dendi. Ini apa ya? Ketidakadilan Katong ketika membahas tentang masa lalu Maluku. Ketika Katong bicara tentang Maluku, Katong bicara tentang masa lalu Maluku, Katong selalu mengungkit hal-hal yang baik tentang Maluku. Bahwa Katong ini dulunya bersaudara, singgah di satu pulau. Tapi Katong pada saat yang sama menyembunyikan bahwa ada ada apa ya? Ada konflik atau perang antar klan yang cukup tinggi di masa lalu juga. Antar klan A, klan B. Katong hanya mengagung-agungkan, mencitrakan sisi yang baik-baik dengan dari masa lalu tentang Maluku saja. Ini ketidakadilan, toh. Ini cara pandang yang seng fair, yang seng adil, yang seng jujur tentang Maluku. Jangan berkonflik karena dulu Katong adalah bersaudara. Ini orang ini, ya betul tuh, betul betul. Tapi pada saat yang sama kan Katong menyembunyikan narasi konflik, perang antar klan yang juga terjadi antar sesama orang Maluku di tingkat. Makanya dulu Khatib pernah bilang ke beta, Diman, sejarah masa lalu Maluku itu kayak apa ya? Kayak itu bunga rampai tentang apa pembantaian antar klan yang cukup banyak di masa lalu. Itu yang terbahas. Katong menganggap itu terjadi begitu saja, lalu Katong bahas yang bagus-bagus saja. Ini sebuah pencitraan yang sing adil tentang Maluku. Nah, poin beta adalah Katong harus menyeret itu ke sekarang untuk melihat konflik Maluku. Jangan-jangan semua konflik Katong mau reduksi dia jadi konflik agama, lalu Katong labeli dia orang basudara, yang boleh seperti itu. Ini ada beliau, Caca Wirda. Halo Cawir, perkenalkan beta Ardiman. Eh, halo Bang Diman, perkenalkan beta Wirda. Beta mau kasih panah. Oh iya Cawir. Ya, ini sebenarnya apa ya, kayak pola pola lama yang terbangun di Maluku karena Katong punya punya jejak konflik masa lalu juga atau karena konflik beta yang menyebutkan konflik agama. Nah, beta ingin mulai dari cerita si Romto Patimasang. Romto Patimasang tuh dia bilang begini, dia tulis di buku Orang-orang Kala itu dia bilang ah, pertikaian yang terjadi di Maluku yang melahirkan konflik Maluku itu awalnya dari uang kembalian antara sopir angkot dengan dengan penumpang lah begitu. Ringkasnya begitu. Mungkin ada versi yang lain. Itu pertengkaran antara dua orang kecil tentang uang kembalian yang juga adalah uang kecil. Dia ingin bilang bahwa persoalan tentang uang kecil oleh orang kecil tadi itu seringkali kita perkecilkan menjadi pertengkaran biasa. Padahal itu pertengkaran antara kelas, antar orang yang miskin, dia ingin mengambil remah-remah dari uang kecil yang dia sudah dapatkan. Sementara uang yang besar yang dia ingin dapatkan itu sudah diambil alih oleh elit. Nah, poin beta di sini mungkin Katong seng boleh terlalu ini kayaknya ya. Seng boleh cepat apa ya, mempopulerkan sesuatu berdasarkan pendekatan agama atau etnis tertentu ketika konflik terjadi. Jangan langsung cepat melabeli itu konflik antara orang orang Pelau dengan orang Kariu misalnya atau antara orang Hitu dengan orang Hunut misalnya. Bukan itu. Bilang saja konflik terjadi dan Katong harus kayak apa ya, kalaupun orang yang punya akses ke dalam kekuasaan atau punya akses ke media, Katong harus bilang bahwa pemberitaannya juga harus harus lebih to the point bahwa ini konflik antara masyarakat dengan masyarakat ini, tapi persoalannya ini langsung ke akar persoalannya. Tapi Katong sembolnya bilang bahwa ini konflik antar desa A dengan desa B, kelompok kelompok warga A dengan kelompok warga B, sembolnya seperti itu. Itu mungkin hal-hal sederhana. Terus dengan mudah terprovokasi, iya, karena ya klaim tadi ya Katong langsung cepat melabeli orang sebagai yang tadi kita bilang di awal-awal bahwa Katong melabeli dia adalah suku. Itu konflik karena apa? Aku tuh konflik karena orang Tual dengan orang Kailul dengan orang SBT. Memang orang SBT dengan orang Kailul itu berkonflik. Kan seng juga begitu. Nah, mungkin cara Katong membicarakan membicarakan konflik itu ya, bahwa konflik terjadi karena begini begini begini. Langsung menyebutkan masalahnya saja.
Lalu yang berikut kalau misalnya organisasi ini pesan juga buat organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat sipil misalnya apa ya? Sesekali katong harus menuntut pihak keamanan atau pemerintah daerah untuk bekerja lebih intensif ya untuk mengungkap akar konflik lalu dipublikasikan dan siapa pelakunya. Itu harus diselesaikan secara tuntas. Katong selama ini kan banyak konflik terjadi tapi katong sen tahu aktornya pelakunya siapa, akar masalahnya apa. Sudah selesai begitu. Nah, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat sipil harus mendorong ke arah sana. Tuntut satu eh, publikasi ke publik bahwa akar masalah konflik itu seperti ini dan harus diselesaikan secepatnya. Seringkali ini yang terbahas karena yang tadi kata bilang di awal bahwa alibinya adalah provokator. Konflik terjadi karena provokator. Jadi Katong melarikan diri dari permasalahan yang terjadi dengan alibi provokator, lalu konfliknya selesai, Katong tahu akar masalahnya apa. Nanti berikutnya konflik terjadi lagi, alibinya provokator lagi, pelakunya Katong tahu korbannya siapa. Gitu. Betul. Dan pola penyelesaian yang dilakukan elit hanya menyentuh elit saja. Ini sangat sering karena seolah-olah elit juga kan menikmati itu kan, menikmati penyelesaian konflik untuk mencitrakan dirinya bahwa dia adalah tokoh di masyarakat A menyelesaikan konflik ini. Dengan begitu dia punya legitimasi yang kuat dari masyarakat, dari publik bahwa dia adalah orang yang bisa mengendalikan situasi publik. Elit menikmati ini. Dan katong di publik biasanya juga melegitimasi ini melalui itu, melalui promosi slogan orang Basudara yang katong akhirnya oke, orang bersaudara yang penting berdamai, lalu siapa yang menyelesaikan, kata sentaukan persoalan seperti apa, kata melegitimasi dengan cara itu. Jadi antara elit yang tadi menikmati pujian, menikmati penyelesaian konflik, dan digunakan untuk kepentingan dia, lalu masyarakat atau publik melegitimasinya secara cepat melalui narasi orang bersaudara. Mungkin dari beta begitu Kak, Pak Cawir. Nanti kalau ada tambahan dari teman-teman atau yang lain bisa disesuaikan. Beta kembalikan ke Alfi. Ya baik, Thank terima you, kasih. Diman. Iya Cawir, selamat berbuka, selamat batal Ca. Ya baik, terima kasih Bang Diman ya atas penyampaian telah disampaikan. Dan juga beta rasa tadi untuk jawaban kepada Cicawir dan juga Bang Denny ya, kalau nggak salah itu udah pas sekali sih. Ini sebelum masuk ke penutupan, kira statement dari Bang Diman untuk itu beta silakan sebagai kata-kata penutup. Kalau yang statement dari beta ya selamat berbuka. Untuk dong yang sudah berbuka di sana atau masih berjuang di sini. Oke, teman-teman mungkin Katong harus berpikir satu tingkat ya lebih jauh ya. Katong bisa orang Basudara tuh beta yang menolak dia secara keseluruhan ya atau apa. Tapi cara Katong membahasakan dia yang sangat apolitis tadi ya. Yang kedua Katong harus melampaui isu orang Basudara itu yaitu pasca orang Basudara. Setelah perdamaian atau setelah orang Basudara lalu apa? Itu yang harus kita bicarakan hari ini. Bukan bicara tentang romantisme masa lalu, tentang perjuangan orang Basudara, tentang konflik masa lalu. Itu yang lagi relate. Yang ketiga, Katong harus lebih jujur untuk membicarakan tentang Maluku. Katong saya boleh jadi penceramah yang manis tentang Maluku, tapi pada saat yang sama, Katong tidak jujur tentang Maluku. Kita kembalikan. Ya baik, terima kasih Diman atas penyampaian panjang dari awal hingga saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan teman-teman yang mendengar juga dapat manfaat lah bagi katong semua. Ya mungkin sebelum katong masuk kepada penutupan, teman-teman boleh on cam lah, kasih menyala kamera untuk sama-sama katong foto bersama. Ya, Yang on cam lah, itu semua udah buka puasa itu. siap, Bang. Oke, teman-teman boleh nyalakan kamera. Dalam hitungan 3, boleh pasang gayanya yang semenarik mungkin lah, sekeren mungkin. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, peace. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kajian hari ini terkait dengan keadilan Islam dan keadilan sosial.
mirip orang bersaudara. Untuk itu kami juga dari Bumi Mancin berterima kasih kepada Bang Riman yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan pengetahuan lah, sharing-sharing bersama teman-teman hadir yang ada di sini. Terima kasih telah bergabung Bang. Mungkin kurang lebih sampai sini aja kajian kita pada sore menjelang maghrib ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berbuka semua.